ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam Jumat, di penanggalan 14 atau 15 Safar 1434 Hijriah, kita kembali diperkenankan hadir di tempat ini guna sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, yang terhimpun dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, karya Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, tentunya ya di hari-hari ini kita pertama patut bersyukur ya, karena telah lewat satu ujian ya. Patut bersyukur ini bukan karena sudah selesai perayaan Natal secara aman tentunya ya, tapi maksud kita karena kita sudah terlepas dari fitnah yang satu ini dengan insyaallah tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kufur seperti itu. Namun di depan ini masih ada yang mungkin bagi sebagian ini lebih umum. Yang kalau Natalan mungkin agak khusus memang untuk kaum Nasrani, maka perayaan akhir tahun kadang dianggap sebagai acara bersama. Ini tentu saja juga tantangan berat yang harus tetap kita pahami dengan baik untuk kita ingatkan kepada umat. Apalagi perginya hari Natal ini masih menyimpan berbagai macam persoalan, di mana fatwa MUI kurang terperhatikan oleh sebagian umat Islam. Tidak terkecuali darinya kaum-kaum cendekia atau mungkin para pemimpin yang diharuskan bisa berada di semua kalangan ya. Jika saja mereka merasa bersalah ya, kenapa boleh buat, saya tahu ini tidak boleh, cuma persoalan jabatan ya, persoalan amanah, kita harus mengayomi semuanya, maka terpaksa dengan hati yang tidak rela sebenarnya saya hadir, maka ini masih lebih kecil mudaratnya ya, masih mendingan. Tapi tentu saja yang menyedihkan karena sebagian justru menyepelekan fatwa MUI tersebut dan mengatakan itu pendapatnya, dan saya juga pendapat saya beda ya, apalagi kalau dia bukan seorang yang punya kapasitas keilmuan syar'i yang memadai. Atau justru kalau menyuruh orang untuk meninggalkan saja dan tidak memperhatikan fatwa MUI tersebut ya. Pada hari Ahad kemarin kita sudah dengarkan di antara dalil tidak bolehnya adalah ijma' para ulama. Walaupun kalau di Indonesia ini masih ikhtilaf ya, para ulama tanda kutip ya. Jadi katanya ijma' dan tidak diketahui ada perbedaan sedikit pun ulama dari dulu hingga sekarang. Ya, berarti yang menyelesainya mafhum mukhalafahnya masih diragukan keulamaannya ya. Dan itu terjadi di negeri kita ini, wallahul musta'an. Maka jemaah sekalian, ini tentu saja tantangan-tantangan yang harus kita jawab dalam artian untuk kita sebarluaskan ilmu ini secara baik kepada
umat dengan menyebarluaskan dalil-dalil yang jelas, yang sahih, yang mungkin belum tersampaikan pada banyak kaum muslimin, dan fatwa-fatwa yang memang datang dari ulama rabbaniyin yang mungkin belum dikenal oleh para masyarakat kita. Memang sudah saatnya untuk kita perkenalkan mana para ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf yang patut untuk diambil pendapatnya dan mana yang sebenarnya tidak berdasar sama sekali dengan dalil-dalil yang sahih. Dan hal yang perlu untuk kami ingatkan waktu dekat ini, ya, malam tahun baru, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, adalah hari yang biasa, tidak ada keistimewaan sedikit pun padanya. Sehingga ya sangat baik sebenarnya kalau kita tidak tahu bahwasanya sudah mau ya tahun baru. Kecuali kalau kita mendengarkan bising-bising ya dan petasan-petasan, barulah kita tahu ya. Dalam artian jangan sampai kita ikut terlibat langsung maupun tidak langsung. Ikut terlibat langsung dan tidak langsung, entah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ikut dengan mereka atau kegiatan-kegiatan untuk menyelisihi mereka, tapi mengkhususkan juga malam tersebut. Ini juga tentu saja hal yang tidak dibenarkan. Maka biarlah dia berlalu sebagaimana biasa hari-hari yang lain. Tidak kita ikut terlibat di luar, bahkan kita wasiatkan, kita nasihatkan kepada ikhwah di malam itu selama tidak ada hal yang mengharuskan kita keluar. Di antara mauqif ahlus sunnah, di antara pesan Nabi SAW tentang hari-hari fitnah, wal yasa'ka baituka, dan hendaknya kamu merasa luas dengan rumahmu. Artinya apa? Di antara mauqif sikap yang benar pada saat hari-hari fitnah adalah kita lebih memilih untuk di rumah ketimbang keluar yang akan mendatangkan fitnah bagi kita. Tapi di rumah pun biasa-biasa saja, ya. Tidak usah ya, daripada kita keluyuran, maka kita buat saja acara makan-makan di rumah, ya. Atau nonton bareng di rumah, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sekali lagi, biarlah malam tersebut pergi sebagaimana yang biasanya dan tidak ada keistimewaan khusus pada malam tersebut. Dan ini di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan jemaah sekalian dalam menyikapi hal-hal yang sungguh sangat disayangkan, dibesar-besarkan oleh umat dunia yang secara umum. Termasuk di dalamnya perlu untuk kita ingatkan, ya, terutama kalangan orang tua, ya, kita ini, jangan kita mengajari anak kita atau jangan sampai anak kita menjadi korban-korban malam tahun baru. Ya, kalau ada anak kita lihat ada penjual-penjual trompet-trompet di jalan, minta juga tolong dibelikan abah, ya, tolong dibelikan umi, maka seharusnya kita ajari dan kita jelaskan. Jangan kita mengingkari tapi anak kita di rumah ribut dengan trompet-trompetnya. Ya, ini juga kadang kita dengarkan di sebagian rumah-rumah ikhwah, ya, maka ini juga perlu untuk diingatkan bahwa trompet itu muncul tidak lain karena adanya malam tahun baru. Oleh karena itu semua yang punya sangkut paut dengannya harus kita benar-benar menghajarnya, ya, memboikotnya dan tidak ikut berpartisipasi di dalamnya dan tidak ikut menyemarakkannya. Wallahu a'lam. Baiklah jemaah sekalian, pembahasan kita malam hari ini insyaallah adalah di bab yang ke-22. Setelah kita membahas pada pertemuan kita yang lalu bab yang ke-21, masih dalam kitab yang kedua, kitab At-Taharah. Bab yang ke-22 dalam kitab At-Taharah adalah babu al-mashi 'alal khuffain. Bab mengusap di atas kedua khuf. Di bab ini disebutkan 5 hadis. 3 hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, dan ini Mughirah bin Syu'bah, riwayat-riwayat beliau tentang mengusap di atas khuf termasuk riwayat-riwayat yang paling lengkap
dalam buku-buku fikih dan buku-buku hadis. Dan dua hadis yang lainnya diriwayatkan oleh dua sahabat yang berbeda, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhumah. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas secara singkat dua hadis yang diriwayatkan oleh Jarir dan Hudzaifah. Adapun hadis Mughirah bin Syu'bah insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kawan sekalian, bab mengusap di atas khuf. Ya, khuf yang dimaksudkan adalah sepatu yang menutup kaki kita dan termasuk dalamnya adalah mata kaki kita. Dan mengusap di atas khuf termasuk satu masalah fiqhiyah yang dikaitkan dengan masalah akidah. Dia masalah fiqih, boleh tidaknya mengusap di atas khuf, tapi juga merupakan syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam buku-buku akidah masalah ini juga dibahas. Di antaranya buku yang sangat penting yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah mengusap di atas khuf pada saat berwudu. Kenapa jamaah sekalian? Karena di antara ahlul bidah, mereka mengingkari syariat yang mulia ini. Syariat yang didatangkan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan umat dan untuk menunjukkan bahwasanya ada saja jalan keluar dalam persoalan-persoalan yang mungkin menyulitkan kita. Dan ini di antara keistimewaan syariat Islam yang suci dan sempurna ini. Namun sebagaimana biasanya orang-orang Syiah Rafidhah la yuriduna illa khilafa ahli sunnah wal jamaah. Yang mereka tidak ingin kecuali mesti berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka apa saja yang mereka lihat menjadi suatu hal yang sangat dipentingkan ahli sunnah, mereka berusaha untuk menyelisihinya. Dalam persoalan usul, bahkan dalam persoalan furu' pun mereka melakukan hal yang seperti itu. Maka ikhwas sekalian, ini termasuk sunnah yang patut untuk dihidupkan, sekaligus untuk memisahkan kita dan membedakan kita dengan ahlul bidah yang menolak satu sunnah yang mulia ini. Ada satu persoalan tentang al-mashu alal khuf atau al-khuffain, yaitu bagaimana dengan al-jawrab, kaos kaki, al-jawrab. Apakah juga termasuk dengan hukum-hukum yang akan kita sebutkan ini? Kaos sekalian, jawrab, kaos kaki, jika memang fungsinya sama dengan sepatu dalam artian menutup kaki kita, maka dia juga mengambil hukum tersebut. Cuma persoalan yang disebutkan oleh sebagian ahli fikih adalah apakah ini berlaku untuk semua khuf dan semua kaos kaki, terutama jika kaos kakinya dan khufnya bermasalah. Artinya sudah tua, sudah usang dan sudah lubang-lubang, ya, atau sudah banyak robeknya. Apakah masih berlaku hukum ini atau sudah tidak? Sebagian ulama kita mengatakan tidak. Ya, di antaranya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Dan sebagian mengatakan bahwa hadis-hadis menunjukkan al-masah untuk khuf dan untuk jawrab juga berlaku. Dan tidak ada pengecualian bahwa jika sudah robek tidak boleh lagi hal itu diberlakukan. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala. Apalagi kata mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka waktu itu kehidupan mereka sangat sederhana dan sangat terbatas. Sehingga di antara mereka ada yang menggunakan kaos kaki atau sepatu-sepatu yang sudah ada robek-robeknya sedikit.
namun mereka tetap memberlakukan hukum ini. Maka dari itu disimpulkan wallahu alam, pendapat yang terpilih, ya, artinya kita cenderung kepadanya, tamilu ilaihin nufus, adalah tetap bolehnya selama tentunya ya, robeknya tidak lebih dominan daripada asalnya, ya, artinya masih ada lubang sedikit yang tidak terlalu berpengaruh, maka ini insyaallah tetap berlaku. Dan ada sebuah kutaib yang sangat baik dalam masalah ini, kutaib yang ditulis oleh Syekh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, salah seorang ahli hadis di zaman ini atau di beberapa puluhan tahun yang lalu, ahli hadis dari Syam, dan ditahqiq juga oleh ahli hadis dari Syam, Syekh Al-Albani rahimahumallahu taala. Ini menjelaskan dalil-dalil bahwa jawrab pun, ya, bahwa kaos kaki pun itu dibolehkan untuk disapu, diusap, dan berlaku hukum-hukum yang akan kita jelaskan sebentar insyaallah. Kawan sekalian, hadis yang pertama, hadis dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-155. Hadisu Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadis dari Jarir bin Abdullah, beliau buang air kecil. Summa tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap di atas khufnya. Summa qama fa shalla, kemudian beliau berdiri, lalu beliau melaksanakan salat. Fasuila, lalu beliau ditanya, faqala, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sana'a misla hada, telah melakukan hal yang seperti ini. Ini kawan sekalian hadis yang pertama yang menjelaskan disyariatkannya mengusap di atas khuf. Diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan ini penting, karena Jarir bin Abdullah Al-Bajali adalah seorang sahabat yang terlambat masuk Islam. Dan sebagian syubhat, orang-orang yang meragukan masalah ini mengatakan diusap atau bolehnya mengusap di atas khuf itu sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kita sudah jelaskan makna warjulakum ilal ka'bain, dialah ma'tuf ala iksilu. Perintah untuk mencuci kedua kaki. Dan kita sudah jelaskan bahwa warjulakum ilal ka'bain dicuci kedua kaki dan bukan sekadar diusap. Jadi dia ma'tuf kepada faksilu, ya, idza qumtum ilas salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti kaki mesti dicuci. Mereka katakan bahwa apa yang disebutkan tentang mengusap di atas khuf itu sebelum turunnya ayat surat Al-Maidah. Dan itu terbantahkan berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kenapa? Karena Jarir bin Abdullah Al-Bajali salah seorang sahabat yang terlambat masuk Islam. Beliau masuk Islam menjelang Fathu Makkah atau mendekati Fathu Makkah. Dan sepakat ulama kita bahwa surat Al-Maidah ayat ke-6 itu turun sebelum masuk Islamnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Artinya sudah ada ayat itu yang memerintahkan untuk mencuci kaki pada saat berwudu. Namun demikian Jarir bin Abdullah mengamalkan mengusap di atas sepatunya. Berarti tidak dimansuhkan hukum tersebut oleh ayat tadi. Karena ayat tadi duluan turun sebelum perbuatan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Seandainya perbuatan Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu sebelum turunnya ayat Al-Maidah, maka masih ada
kemungkinan syubhat mansukh, bahwa itu dulu boleh lalu dimansukhkan oleh surat Al-Maidah. Bisa dipahami? Ya. Jamaah sekalian, kita lihat di sini Jarir bin Abdullah, dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini sahabat yang memanfaatkan baik keberadaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang relatif singkat. Ya, beliau menjelang Fathu Makkah, ya, pada saat Fathu Makkah, dan pada saat ba'da Fathu Makkah, dan beliau dimuliakan dengan haji wada, ya, karena beliau berhaji bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan beliau pada saat haji wada, beliaulah yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh diam manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berkhutbah, khutbatul wada, beliau mengatakan kepada Jarir, "Istansitin nas." Suruh manusia diam dulu, saya akan berkhutbah. Ya, dan itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat ini bukan Jabir bin Abdullah Al-Ansari sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang. Ya, bukan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, tapi Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini. Khusus kalian, beliau buang air kecil, kencing, ya. Summa tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Wa masala khuffaihi, beliau tidak membuka lagi, tidak melepaskan khufnya, tapi beliau cukup mengusap di atas khufnya. Dan ini diantara juga satu syariat yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita ketundukan dan tidak terlalu menggunakan logika yang berlebihan. Ya, dan inilah salah satu bagian syariat yang pernah dijadikan hujjah oleh Ali radhiyallahu anhu untuk menjelaskan pentingnya sam'an wa ta'ah, dan jangan terlalu menuhankan logika ini. Lau kana dinu birra'yi la asfalal khuffaini aula bil mashi min a'lahuma. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya agama ini harus sesuai dengan logika, dengan akal, maka tentu kita akan mengatakan bagian bawah dari sepatu itu yang lebih pantas untuk diusap, dibersihkan ketimbang bagian atasnya. Karena yang kotor adalah yang selalu menginjak-injak, yaitu bagian bawah. Sedangkan bagian atas kadang aman dari kotoran-kotoran tersebut. Tapi begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kenapa, bagaimana, dan seterusnya, itulah agama. Dan tidak harus sesuai dengan logika kita. Dan kadang dijadikan sebagai syariat, dan pasti ada hikmahnya, dan di antara hikmah yang penting adalah ujian bagi kita. Apakah kita mau mendengar dan menaati, atau kita masih menggunakan perasaan dan logika-logika kita yang sangat terbatas. Khusus sekalian, di sini dikatakan beliau langsung mengusap di atas dua khufnya. Tidak dijelaskan apakah beliau sebelumnya telah bersuci sebelum memasukkan kedua sepatunya atau tidak. Tidak dijelaskan berapa hari dan seterusnya. Inilah nanti insyaallah ia akan dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis setelahnya, di antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah dan juga Sofwan bin Asal dan hadis-hadis yang lainnya, bahwa itu berlaku ketika seseorang telah memasukkan atau seorang telah berwudu sebelumnya lalu suci, kemudian memakai sepatu atau memakai kaos kakinya. Ini syaratnya, ya. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa syaratnya itu kita mesti keduanya telah suci sebelumnya. Kalau kita sudah baru kita cuci kaki kita yang kanan, lalu kita pakai sepatu atau kaos kaki, baru setelah itu kita cuci lagi yang kiri, maka ini tidak berlaku hukumnya. Mesti keduanya bersih bersama-sama, baru digunakan kaos kaki atau sepatu. Namun ini sebenarnya pendapat yang tidak tepat. Mereka hanya mengambil zahir dari hadis tersebut, bahwa Nabi SAW menggunakannya pada saat telah bersuci semuanya. Nanti akan insyaallah dijelaskan pada waktunya. Kemudian kawan sekalian, mukim dan musafir.
Ini juga ada perbedaan. Untuk mukim, dia diberikan batasan waktu 1 hari 1 malam. Ada hak bagi mukim, ya seperti kita ini. Ya, kita pakai sepatu, kita pakai kaos kaki, biar kita tidak kemana-mana di kantor kita, bagus kita amalkan yang seperti itu. Ya, kaos kaki umpamanya. Ya, kita kaos kaki sholat di kantor kita atau sholat di masjid, kita sebelum memakai kaos kaki, kita sudah bersuci sebelumnya. Maka ketika kita mau berwudu lagi setelah kita batal, atau kita sekedar mau berwudu untuk sholat, kita cukup mengusap di atas kaos kaki kita, tidak perlu dilepas kaos kaki kita tersebut. Dan setelah itu kita sholat dengan memakai kaos kaki. Ya, jangan sudah diusap kaos kaki, setelah itu kita buka lagi kaos kaki lalu sholat. Nah, itu tidak berlaku. Ya. Jadi ketika kita mau sholat memakai kaos kaki, maka kita usap kaos kaki tersebut lalu sholat dengan kaos kaki tersebut. Ini diantara bentuk pengamalan dari sunnah yang mulia ini. Apa hikmahnya? Di antaranya ikhwaskan ini untuk memudahkan. Ya, apalagi kalau pakai khuf dan sebagainya, itu sangat memudahkan. Dan ini yang menunjukkan syariat Islam yang sangat mulia ini, yang sangat fleksibel, tentunya dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat. Summa qama fa shalla. Kemudian beliau bangkit berdiri untuk melaksanakan salat. Lalu hal ini tentu saja mengundang tanda tanya bagi sebagian orang. Fasuila, beliau ditanya, kenapa sampai melakukan hal yang seperti itu? Lihat sekalian jawaban para sahabat. Dan ini jawaban rata-rata para sahabat ketika ditanya tentang masalah yang kelihatannya agak aneh menurut pandangan sebagian orang yang belum mengetahui sunnah. Jawaban mereka mudah. Apa itu? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a misla hada. Saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini. Artinya apa? Kita harus siap selalu mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Tutur kata kita. Kenapa kamu sampai bisa begitu? Kenapa begini dan kenapa tidak begitu? Maka kita mengatakan begitulah agama. Ini dalilnya dari Quran dan ini dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dikata manhaj yang bersifat umum dari para sahabat. Kalau kita mau kumpulkan kata-kata yang seperti ini yang keluar dari mulut-mulut para sahabat, sungguh sangat banyak. Dan ini bisa ini dijadikan satu masyru', ya. Proyek besar ini, kumpulkan riwayat-riwayat para sahabat yang ketika ditanya tentang satu masalah, jawaban mereka enteng, yaitu saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti ini, untuk menunjukkan bagaimana kuatnya mereka memegang sunnah, dan segala sesuatu yang mereka lakukan pasti ada dasarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kawan sekalian, hadis yang kedua, hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'aituni, aku melihat diri aku sendiri. Artinya saya ra'aituni ana, saya melihat diriku sendiri. Wan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natamasya, kami berdua berjalan. Natamasya, kami berdua berjalan. Hudzaifah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata subatata qaumin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi subatah qaum. Ya, subatah qaum itu tempat pembuangan sampah atau kotoran yang dimiliki oleh kaum tertentu. Ya, tempat sampahnya, tempat pembuangan kotoran, ya. Kotoran-kotoran sampah yang disapu, ya, tanah dan semacamnya. Khalfa ha'id, di balik atau di belakang dari tembok. Faqama, beliau berdiri. Kama yaqumu ahadukum, sebagaimana salah seorang di antara kalian berdiri. Fabala, dan beliau kencing, buang air kecil sambil berdiri. Fantabaztu minhu, maka aku pergi datang untuk mendindingi beliau, menghalangi beliau dari pandangan orang. Fantabaztu minhu. Fa asyara ilaihi, ya. Maka fantabaztu minhu, aku pergi menjauh, ya. Beliau karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, beliau khawatir, ya, ini tentunya adalah
seharusnya khala, ya, sebagaimana kita bahas yang lalu, seharusnya di tempat yang sepi, yang jauh dari pemandangan orang, maka beliau berusaha untuk menjauh. Fa asyara ilayya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, memberikan aba-aba untuk mendekati beliau. Faji'tuhu, maka aku mendatanginya. Fakuntu inda aqibihi, aku berdiri di belakang beliau, ya, di balik beliau. Hatta faragha, hingga beliau selesai buang air kecil. Ya. Kawan sekalian, berapa pelajaran penting dari hadis Hudzaifah ini? Hadis Hudzaifah ini, sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kisah beliau ketika berdua berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang sering kita sebutkan, di antara keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an yang telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan-perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada saja hal-hal yang baru yang mereka dapati ketika menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang mungkin tidak disampaikan oleh semua sahabat, termasuk oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah, waqarna fi buyutikunna, diperintahkan untuk lebih banyak tinggal di rumah, maka kebanyakan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merekam dan menyampaikan kepada kita kabar-kabar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang direkam oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya, di tempat-tempat yang tidak mungkin seseorang memasukinya. Namun begitu banyak juga hal-hal yang tidak mereka ketahui dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh sahabat yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di safar beliau dan dalam perjalanan-perjalanan yang seperti ini. Dan ini keutamaan khusus dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, karena beliau pernah berdua-duaan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, natamasya, kami berdua berjalan. Dan tentu saja Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu di antara sahabat yang agak khusus, karena beliaulah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang memiliki beberapa rahasia-rahasia yang tidak ada mengetahui kecuali beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berjalan. Fa'ata subatata qaum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah atau kotoran oleh kaum. Dan kawan sekalian, para ulama kita menyebutkan nampaknya beliau ini buang air kecil dalam keadaan yang terpaksa, ya, karena biasanya dikhala. Tapi mungkin karena sudah mau buang air kecil, yang sudah tidak ada lagi tempat yang memungkinkan, maka beliau memilih tempat yang seperti ini, tempat yang memang kotor, tempat yang tidak mungkin dijadikan sebagai tempat istirahat, tempat bernaung. Dan kita sudah sebutkan yang lalu bahwa selain khala, boleh juga di tempat-tempat yang aman, dengan syarat jangan tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung atau duduk atau istirahat oleh kebanyakan orang. Khalfa ha'id faqama. Di sini satu hukum yang penting, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat buang air kecil, di sini beliau berdiri. Kata Hudzaifah untuk meyakinkan masalah ini, kama yaqumu ahadukum, sebagaimana salah seorang di antara kalian berdiri. Artinya berdiri sebagaimana layaknya orang-orang lain berdiri. Fabala, kemudian beliau kencing berdiri. Kawan sekalian, hukum kencing berdiri ini diperselisihkan oleh ulama kita. Sebagian mengatakan tidak boleh, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, idza haddatsa ahadukum annahu kana yabulu qa'ima fala tusaddiquhu fama kana yabulu illa qa'ida. Jika ada orang yang menginformasikan kepada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kamu mau benarkan informasi tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini informasi yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha
seorang wanita yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas pangkuannya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat radhiyallahu taala anha. Dan beliau menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali duduk. Dan ikhwah sekalian, bagaimana hukumnya ini? Ya, dari pendapat Aisyah, maka sebagian ulama melarang dan minimal memakruhkannya, dan sebagian ulama menganggap boleh. Terutama sekali jika ada hajat dan kepentingan. Ya. Ikhwah sekalian, bagaimana dengan perkataan Aisyah? Sudah pernah kita sebutkan mungkin bahwa Aisyah radhiyallahu anha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas. Wanita yang paling cerdas. Dan ini ijma'. Wanita yang paling cerdas dari dulu hingga akhir zaman adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan wanita. Bahkan melebihi sebagian kaum lelaki. Aisyah radhiyallahu taala anha punya beberapa pendapat berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau, dan beliau berani mengingkari sebagian sahabat yang berpendapat berbeda dengan beliau. Di antaranya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa mayit yu'azzabu bibukai ahlihi. Mayat kadang disiksa disebabkan tangisan ratapan dari keluarganya. Hadis ini tidak diterima oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau tidak pernah mendengarkannya, dan beliau mengambil keumuman ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, bahwa dosa itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Kalau dia yang salah, dia yang berdosa, maka tidak mungkin orang lain yang disiksa. Dan beliau menolak pendapat yang berbeda dengan beliau. Dan masih banyak lagi. Ya, beliau pernah mengoreksi ya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, mungkin juga sudah pernah kita sebutkan Al-Imam Az-Zarkashi, salah seorang imam ahli usul dan juga seorang ahli tafsir, mengumpulkan semuanya ini dalam kitab Al-Ijabah ala mastadraka alaihi ala mastadraka Aisyah ala sahabah. Jawaban terhadap sebagian koreksi-koreksi Aisyah terhadap sebagian sahabat. Beliau kumpulkan hadis-hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha mengoreksi pendapat sebagian sahabat, namun ternyata setelah ditahqiq tidak semua Aisyah benar dalam koreksinya itu. Karena kadang apa yang beliau jadikan pendapatnya, karena itulah sebatas yang beliau ketahui dan beliau tidak menyaksikan yang lainnya. Termasuk persoalan kencing berdiri. Ya. Hadis kita ini sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dan hadis-hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Tapi cara memadukan antara perkataan Aisyah dan hadis Hudzaifah dan hadis yang lainnya, bahwa umumnya kencing beliau itu duduk dan tidak berdiri. Ya. Dan ini takwil-takwilnya banyak. Entah kan ini sudah darurat, sudah ya sangat mendesak, atau sebab-sebab yang lain kekhawatiran terpercik, ya, atau sebab-sebab yang lain. Tapi al-asl sebenarnya dibolehkan kedua-duanya. Bahkan kawan sekalian, sebagian mengatakan perlu kadang kencing berdiri untuk menjelaskan tentang kebolehannya. Ya, terutama bagi sebagian orang yang merasa berdosa atau menafikan sama sekali kencing berdiri itu. Ini penting. Ya, karena itu kalau umpamanya ya, kita antrian panjang, kita semuanya mau tunggu ya kamar kecil di dalam yang duduk dan tidak ada yang tersisa kecuali ya yang harus berdiri, selama aman dari pandangan, kencing saya antum situ, ya. Tunjukkan bahwa ini di antara sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi kalau berisiko terlambat dan sebagainya, ini kadang terjadi di pengajian-pengajian besar, ya, atau di munasabah tertentu di mana kita ya kadang merasa tidak boleh atau merasa berdosa untuk kencing. Tapi juga perlu dipahami yang mana yang asal. Ya, jangan hukum asal kencing berdiri, lalu pada saat darurat baru kencing duduk. Ya, ini juga tentu saja hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu
menganggap kencing duduk seperti wanita. Oleh karena itu Nabi SAW datang dengan syariat ini mengajarkan bahwa ini bukan kencingnya wanita, tapi ini juga kencing yang lebih sunnah dan mungkin yang lebih cocok dengan kesehatan. Wallahu alam. Tapi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan membantah pendapat yang selama ini diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu yang menganggap cuma wanita saja yang kencing duduk. Ya. Jadi kencing duduk hukum asal, namun dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mengapa ya kencing berdiri. Dan ini pendapat yang pertengahan insyaallah yang dipilih oleh Imam Al-Mundhiri dan imam-imam yang lainnya. Fantabaltu minhu. Lihatlah adab dari Hudzaifah. Karena beliau melihat Nabi SAW kencing, apalagi berdiri, maka beliau merasa tidak enak. Ya, beliau langsung pergi menjauh Nabi SAW karena tahu bahwasanya hukum asal seorang kencing itu mesti dikhala di tempat yang jauh dari keramaian orang. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau justru memanggil dan mengaba-aba Hudzaifah bin Yaman untuk mendekatinya. Maka beliau kembali mendekat dan beliau menjadi dinding. Dan ini pernah dilakukan juga oleh Fatimah dan sahabat-sahabat yang lain dalam kondisi-kondisi yang darurat tertentu. Mereka menjadi penghalang bagi Nabi SAW yang buang hajat. Ya, jadi kawan sekalian, boleh saja seperti itu. Seseorang ketika tidak ada tempat yang aman, maka kita berdua dengan teman kita bilang gantian ya. Antum yang kencing duluan, saya jadi ya penjaga pintunya. Atau saya yang menghalangi antum dari pandangan orang lain. Dan setelah itu kita tukaran. Ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya. Karena Nabi SAW adalah manusia, maka apa yang kita alami, kadang jawaban-jawabannya sudah ada sebenarnya pada peri kehidupan Nabi SAW yang sangat lengkap. Maka sangat tepat ketika ulama kita menulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kelengkapan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Semua yang menjadi persoalan hidup kita sebenarnya sudah ada jawabannya dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah membuka-buka warisan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dikumpulkan dengan susah payah oleh para ulama-ulama kita. Kawan sekalian, ini dilakukan Hudzaifah hingga Nabi SAW selesai dari buang air kecilnya. Sekira ini untuk malam hari ini, insyaallah masalah-masalah yang lain berkaitan dengan al-mas'u alal khuffain akan kita bahas dalam hadis-hadis yang tersisa dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.